Kegiatan reses tahap 3 masa sidang ketiga tahun 2025 kembali digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan Dapil 4. Kali ini reses dilaksanakan di Kampung Karangtanjung, Kecamatan Padangratu pada Rabu 25 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat secara terbuka menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus menagih janji-janji politik wakil rakyat saat pencalonan legislatif. Janji para calon legislatif terdahulu diantaranya adalah memperbaiki saluran sistem irigasi. Warga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengeruk bendungan yang sudah mendangkal dan tidak berfungsi maksimal untuk mengairi sawah di wilayah ini. Selain itu, masyarakat juga menagih janji para anggota dewan untuk menambah rumah ibadah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di kampung mereka. Dan tak lupa warga juga menagih janji jalan mulus, perbaikan jalan penghubung antar wilayah yang kondisinya rusak parah, aktivitas warga terganggu, beban angkut hasil pertanian meningkat, kendaraan cepat rusak, harga bahan pokok lebih mahal dibanding daerah lain yang lebih maju, keamanan terancam, apalagi keselamatan pengendara. Momen reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengingatkan para wakil rakyat agar tetap konsisten memperjuangkan kepentingan konstituen. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak hanya menjadi janji-janji semata. Anggota DPRD Dapil 4 yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan komitmen untuk menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat dalam forum-forum pembahasan anggaran dan pembangunan di tingkat kabupaten. Mereka juga mengajak warga untuk terus mengawal proses pembangunan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Reses adalah waktu khusus dalam agenda kerja anggota DPRD yang digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar masa sidang dan bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta usulan dari masyarakat. Dalam praktiknya, reses sering diisi dengan pertemuan terbuka, kunjungan lapangan atau dialog langsung antara anggota DPRD dan masyarakat. Tujuan utama reses adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Reses DPRD merupakan kegiatan strategis yang tidak hanya memperkuat peran wakil rakyat, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, kegiatan reses dapat menjadi lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk seluruh anggota Dewan Dapil 4 di Balai Kampung Karangtanjung. Beginilah kondisi kampung kami, dan apabila dalam penyambutan kami banyak kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena kampung kami dikunjungi untuk kegiatan reses ini. Dan setidaknya harapan kami mewakili masyarakat kampung Karangtanjung ada perhatian khusus untuk kampung kami berupa fisik atau penuh fisik, nantinya setidaknya ada satu atau dua yang memang direalisasi. Mungkin usulan dari warga kami nantinya banyak yang akan disampaikan Bapak Ibu Dewan, tapi itu kan sekedar usulan. Terutama yang kami prioritaskan adalah jalan arah Haji Baru, di situ jalan antar kampung sekaligus antar kabupaten, seperti yang pernah saya sampaikan waktu di Sedayu. Mohon perhatiannya, karena itu belum tersentuh pembangunan sama sekali dari kabupaten. Jaraknya tidak panjang, hanya sekitar 500 meter. Dan nanti kami akan membuat proposal, mohon dibantu dikawal. Setidaknya diprioritaskan dulu. Kalaupun untuk
pembangunan yang lain mungkin akan banyak. Cuman permintaan terkhusus saya sebagai kepala kampung diperhatikan jalan yang arah Haji Baru. Mungkin itu saja. Tetapi nanti usulan dari warga karena aspirasi mereka akan banyak mengusulkan yang terbanyak mungkin arah ke jalan usaha pertanian karena kampung Karangpanjang ini kebanyakan wilayahnya persawahan Bapak. Jadi masih banyak jalan yang persawahan yang belum sempat dibangun menggunakan dana desa untuk TPP. Itu sangat menunjang perekonomian kampung kami. Jadi mohon diperhatikan juga untuk makam, pagar makam, drainase makam itu juga kami perlukan perhatian karena makam yang paling pinggir itu rawan longsor ke parit. Mungkin nanti Bapak sekalian kalau lewat ke arah Gunung Sugi akan melewati makam yang di situ memang ada makam yang hampir ikut longsor ke parit. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Apapun, tapi dari Pulau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mewakili teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4. Tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini pertemuan pertama kita di kampung ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pilihannya bapak-bapak, ibu-ibu, maka kami bisa menjadi wakil bapak-bapak, ibu-ibu di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kita akan selalu bekerjasama ke depannya dan kami juga mendapat amanah dari bapak-bapak ibu bisa menjalankan dengan baik. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, saling mengingatkan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah bahwa kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah legislasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, itulah fungsi kami. Dan pada beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu kami dilantik, tepatnya bulan Agustus, kami mempunyai kewajiban. Salah satu kata-kata pentingnya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu yang biasa aspirasi yang formal. Dan aspirasi yang melalui reses, nah ini melalui anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu, tentu saja usulan-usulan nantinya, karena kita ini hanya menampung aspirasi masyarakat, eksekusinya berada di pihak eksekutif atau Pak Bupati. Jadi hari ini diusulkan belum tentu lusa terkabul. Itu mohon di garis bawahi dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya kurang berkenan, tolong dimaafkan. Lebih kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah.
amma ba'da. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membantu jaring aspirasi, akan memandu jalannya, akan mencatat apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya ada siapa? Di sini kita akan persilakan pertama penyampai 3 orang atau penyampai aspirasi sebanyak 3 orang. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi 3 berikutnya. Monggo mungkin dari ini peserta dari tamu-tamu tadi kan juga. Monggo mungkin dari kamu justru dari banyak Bapak yang depan. Yang saya ingin usulkan karena mayoritas pekerjaan warga masyarakat Indonesia adalah petani. Jadi hal yang paling mendasar yang kami butuhkan itu adalah kebutuhan air. Jadi di masa tanam kedua apa yang bisa kami sebut dengan tanam sadon itu kami sering kekurangan air bahkan gagal panen. Jadi di sini ada bendungan, namun bendungan tersebut sudah sangat jangka dan itu diperlukan sekali pengurangan. Jadi saya mewakili para petani untuk sekiranya Bapak Ibu Dewan bisa memperjuangkan keinginan kami untuk dibuatkan bendungan yang bisa memadai atau membuat air yang cukup. Jadi ini saya bisa kepada Bapak dengan semua. Tamu kita ini terlalu ahli kebersamaan. Selama 3 bulan lanjut itu ada 360 bencana. Ini bisa pakai 200 dari 300 karena ada 2 edukasi. Edukasi yang satu bencana ada hubungannya tadi yang disampaikan oleh Bapak Sugiarto ini yang terjaga. Yang satu lagi ini hubungan dari Bemaya. Jadi kita sekarang masyarakat kita ini sudah gimana ya untuk dimanfaatkan generasi penerusnya kayaknya sudah kurang dalam ini. Jadi ini setelah lulus SMA dia merantau di luar negeri atau di kota. Jadi penerus berlari dari sini. Ini yang kita sampaikan. Ini untuk jalan kesehatan yang dengan ada sekitar 3 meter lebarnya, panjang sekitar 1 km. Tapi karena sering setiap musim ini yang sebenarnya mengeluarkan ini kan selalu nanti mulus, jadi akhirnya ini kecil. Jadi kecil sekarang sampai kalau melakukan motor musuh hasil biasa sendiri sekarang Pak. Ini mengingat jalan usaha ini karena pertanian kita hasil jalannya kayaknya kurang layak. Jadi untuk mengeluarkan hasil ataupun untuk termasuk cara masukkan dana tersebut susah. Jadi mohon kepada Bapak Presiden, perwakilan masyarakat kita semua, saya mohon ini masalah tujuan untuk kita. Karena selalu jalan itu longsor, rusak. Jadi mohon kepada sekiranya untuk mewakilkan Bapak. Pentingnya usaha jalan memang semua penting. Tadi Bapak Presiden terutama dari pengadilan. Ini yang kedua kalinya untuk akses jalan kita titik dulu. Itu. Ya tadi usulan itu sudah saya sampaikan. Gambarnya ada. Yang saya tunjukkan kepada Bapak Presiden. Kira-kira cukup Pak
masyarakat dengan sama kami putuskan apabila ada kesalahan ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan upayakan untuk berada di kampung Pelajar itu. Yang berbatasan. Jadi tadi saya sampaikan juga ke kampung kampungnya, yang kedua kampung di Batak, di Kalimantan Batak. Maka itu sebetulnya kabupaten akan diangkat ke pusat. Jadi kalau saya untuk kegiatan karena tentu saja walaupun hari ini kita banyak diskusi, tapi yang paling terpenting nanti adalah proposalnya. Bila nanti ada aspirasi yang original, maka mudah bisa disampaikan ke kami secara tertulisnya atau proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadir pada siang hari ini. Saya sedikit akan membahas masalah jalan. Jalan itu Pak Bupati kita prioritas buat jalan. Jadi semua APBD Lampung Tengah itu diarahkan jalan semua, termasuk Bapak Bupati kita ini mau pindah duit pusat supaya jalan kita ini bisa mulus semua. Cuma ada pro kontra, ada yang setuju video, ada yang setuju. Kira-kira Bapak setuju nggak kalau Bapak Bupati kita pindah duit pusat? Setuju ya? Ya, karena kalau kita nunggu APBD kita bisa 2-3 tahun dan kita nggak selesai. Cuma kalau pagi kita sudah pusat, mungkin setahun 2 tahun ini akan beres semua jalan kita. Jadi semua program yang lain dikasih semua, yang saya prioritaskan masalah jalan. Saya kira itu Pak ya, yang bisa saya sampaikan. Dan tutup, wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dengan anggota DPR dari Lampung Tengah, saya mau mengusulkan, tapi ini bukan bidang pertanian ya. Ibu nama Nama saya Adina dari Kampung. Saya mengusulkan ini dari pendidikan ya. Ini kebetulan gedung SD Negeri Tanjung yang terpakar di dusunnya pada tahun 1984 itu sudah tidak layak, minta direnovasi dan seandainya nanti kita dari SD minta proposal, minta pendampingan dari anggota DPR karena sudah tidak layak. Yang pertama, yang kedua kantor, karena dewan guru juga seperti itu ya Bapak. Jadi kalau suruh bikin proposal, saya dari Dinas Pendidikan tolong minta dibantu. Ini dari temanku BPJS, dia ikut BPJS yang mandiri, tapi dia ingin BPJS yang gratis. Sudah mengusulkan di bulan Maret kemarin sampai sekarang belum direalisasi. Yang terakhir, satu di sini ada gedung PPT Musiman ya. Dulu dapat bantuan dari dana hibah. Itu lokasinya ada di depan, 3 ruangan. Yang 1 ruangan sudah dikami, tinggal 2 ruangan minta tolong supaya gedung itu nanti bisa untuk TPA, bisa untuk serbaguna. Jadi saya ada masih itu yang pertama saya minta kecil itu sudah mau dibangun dan kemudian baru kemarin kecil jadi kita kurang lebih hampir 15 juta kemarin. Jadi dari Pak Jalan, jadi saya dari Pak semua dari Tanjung. Kalau mengenai masalah itu, saya minta untuk anggota dewan juga
saya minta untuk parkir sepeda dan motor. Ya, selama ini ya kepingin keindahan nyaman untuk menciptakan dari itu betul-betul terwujud. Yang kedua pakai masalah tempat duduk, ini sudah layak. Jadi saya mohon untuk berdewa, entah itu bagaimana caranya bisa ditempatkan di situ. Yang terakhir, saya ini mewakili pendidikan juga. Saya ini nyari dengan adanya anak-anak sekarang. Ini mungkin bisa menjadi acuan anak ya. Jadi saya mengajar dari TK, SD, SMP, dan SMA. Yang saya alami di sini adalah tentang mengenai masalah air. Bagaimana ini supaya bisa terjadi agar terulang lagi peristiwa ini? Anak sekarang dari malas belajar dengan adanya air. Nah, bagaimana di anggota ini dikancahkan atau diprogramkan bahwa HP itu ditiadakan di SMP. Ulama pun kalau bisa jangan pakai HP, bisa pakai manual dan manual dan cuma dikemas bagaimana caranya. Tolong sampaikan apa saya kepada Dewa, karena sekarang ini anak sekolah ini sangat luar biasa, belajarnya malas, pendidikan dan prestasi juga sudah luar biasa sekali. Yang pertama mohon kiranya usulan dan usulan tadi. Yang sebenarnya saya sebagai masyarakat ini sudah malu bahwa jalan tinggal sejengkal antara Kali Tanjung dengan Bukit Rejo yang notabene dari dulu dijanjikan dan sudah diukur sampai sekarang belum ada realisasinya. Itu yang pertama, jalan dari Kali Tanjung ke arah Bukit Rejo. Yang kedua, bahwa pada intinya dimanapun pertemuan tadinya kita akan menjadikan Indonesia Emas dengan menciptakan anak-anak kita boleh dikatakan pintar. Di situ mohon kiranya yang belum tersentuh sama sekali sampai sekarang, bahkan dari tokoh agama sendiri sampai bingung. Tolong apa yang pernah dijanjikan diutarakan dengan lisan para pimpinan-pimpinan kita masalah honor ngaji itu mohon benar-benar diusahakan. Nek perang ya perang tenang Pak, sampai lahir itu Pak. Karena apa? Kita sendiri sebagai masyarakat orang tua itu menitipkan kepada guru ngaji, namun sampai sekarang belum tersentuh. Yang ketiga Pak, saya sebagai masyarakat atau petani bingung dengan harga singkong Pak. Itu mohon kiranya karena itu pernah diadakan pertemuan di Bandar Lampung dengan juru bicara orang dari Lampung Timur. Jadi hal tersebut sampai diputuskan yang harga 13.5 ternyata bohong. Itu harganya 13.20 bahkan bisa 13. Potongan katanya 30 bahkan 38. Kalau Bapak ikuti saya ambilkan indikasinya. Dan di situ masih banyak hal yang merugikan petani Pak. Ada pengeluaran yang kurang jelas di PAP itu sendiri Pak. Notabene kalau memang tidak mau memberikan itu, niscaya bongkarannya akan terlalu lama. Jadi mohon kiranya Bapak-bapak bisa hadir, bisa menerima aspirasi kami. Nah, anu diterima Pak. Nah, pabrik diterima jajal Pak. Karena 13.5 itu yang kita terima Pak. Dior itu hanya 600 rupiah. Silakan Bapak Ibu di situ. Dior itu hanya 600 rupiah. Mohon kiranya agar kami petani khususnya singkong yang kemarin berambisi sekarang agak malas tanam singkong karena hanya dibagi relatif dikit. Mungkin itu aja, mohon kiranya aspirasi yang telah disampaikan bisa menjadikan wacana nanti di dalam sidang disampaikan kepada Bapak, kepada pimpinannya yang bisa lahir bahwa di Kecamatan Padang Ratu khususnya Lampung Tengah menjadi guyup rukun
yang makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menanggapi masalah singkong ya Pak. Masalah singkong itu Pak bukan masalah kita lagi. Itu udah ranah pusat. Bahkan kelompok tani yang ada di Lampung ini udah menteri. Cuma saya kasih bocoran sedikit. DPE itu harga 1.350, laku dengan harga segitu. Cuma potongannya betul ada apa? Bisa 36, bisa 38. Antri juga bisa 36 Pak, baru bongkar. Karena banyak pabrik yang di Lampung ini sebagian ada tutup. Karena mereka tidak mau harganya sampai 3.350 itu. Jadi itu Pak penyampaian masalah singkong. Memang betul potongannya besar, bahkan bisa sampai 40 ya Pak. Saya kemarin jual singkong ke sana, begitu Pak. Saya langsung ke pabriknya. Kalau yang pungut-pungutan itu nggak ada sebenarnya. Cuma itu udah apa namanya yang bagian sortase segala macam itu udah akal-akalan mereka aja cari duit. Sebenarnya kata manajernya itu Pak, kalau di sini nggak ada pungut-pungutan Pak, semuanya nggak ada, saya nggak boleh. Itu harga mereka patok itu 1.350, potongan kalau standar itu 30, cuma nyatanya bisa lebih. Itu Pak. Terima kasih. Di sini karena ada aspirasi yang disampaikan tentang pendidikan, jadi akan saya jawab bahwasanya untuk Padang Ratu ini ada 2 sekolahan yang akan dibangun. Tentunya tidak bisa sebutkan. Terus untuk SD Negeri 1 Karangtanjung itu sebenarnya pembangunan apa rehat 2 lokal, 3 lokal. Iya. Mungkin nanti bisa diajukan kepada saya dari Komisi 4 untuk di sekolahan, karena saya nanti bisa komunikasi dengan dinas pendidikan seperti itu. Mungkin nanti kalau tahun ini nggak bisa masuk, mungkin tahun depan, insya Allah seperti itu. Kalau untuk masalah BPJS, karena misalnya kesehatan, BPJS itu sebenarnya kemarin banyak, tapi Kabupaten Lampung Tengah ini pemerintahnya cuma hanya sebatas administrasinya saja, sedangkan semua dipegang sama pengurus BPJS gitu. Jadi kabupaten pemerintah tidak bisa, tapi hanya bisa mengajukan dan administrasinya saja. Nah terus, untuk gedung NU, coba nanti ini kan sebenarnya dana hibah atau apapun, nanti dibuat aja proposal gitu. Jadi seperti halnya masjid itu sebenarnya kalau itu dana infak. Jadi nanti dibahkan bentuk dana, nanti silakan dibangun untuk apa? Untuk ada parkiran, terus untuk ibaratnya tempat wudhu itu dari dana hibah. Yang penting dibuatkan proposal ini supaya kita bisa bawa untuk ke eksekutif, kita ajukan. Karena untuk hibah diserah. Nah kalau masalah HP Pak, itu sebenarnya HP itu ranahnya kebijakan sekolahan ya, itu kepala sekolah dan guru. Kalau kita suruh bikin aturan dan undang-undang berani, ya ini mungkin panjang. Tinggal nanti kebijakan aturan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dan untuk takmir masjid ya, takmir masjid ini sama dengan masjid. Insya Allah semoga bisa realisasi akan menjadikan nanti ini program Bapak Bupati untuk takmir dan marbun di bagian saya malam. Nah itu, ya itu jadi nanti ada program Bapak Bupati ini mungkin bisa terrealisasi. Karena kemarin sudah ada pembahasan, tinggal kapan ini malam. Izin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya yang menjadi keluhan-keluhan panjenengan semua sudah dijawab. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama tadi terkait yang disampaikan oleh salah satunya Bu Lurah dan juga Pak Sukis ya tadi ya.
terkait Jalan Karangtanjung Bukit Rejo. Ini saya juga terima aspirasi online melalui live TikTok dan juga komentar di Facebook. Sudah banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan ini dari Karangtanjung ke Bukit Rejo. Tadi saya nanya pimpinan izin, apakah jalan ini sudah dimasukkan ke dalam rumusan RPJMD, kata Bu Kepala Kampung belum. Jadi saya minta tolong bantuan kawan-kawan. Ini dari 9 yang hadir 7 hari ini. Tadi Bu Lurah berpesan sudah membuat proposal, minta rekomendasi kawan-kawan anggota dewan yang hari ini hadir untuk ikut menandatangani proposal tersebut. Nanti insya Allah saya dan Mas Nur Heri yang membawa proposal ini ke Pak Bupati untuk direkomendasikan juga ke Dinas BMPK. Kira-kira kawan-kawan setuju nggak yang hadir hari ini? Setuju ya? Setuju, doakan ibu-ibu nanti jalan dari Karangtanjung Bukit Rejo bisa dapat anggaran di Murni 2026. Kemudian yang selanjutnya, Bu Lurah tadi juga bisinin saya heran, di sini udah banyak banget yang datang, saya masih ketinggalan, ya masih kena bala juga. Terkait dengan pagar makam ya Bu Lurah ya, pagar makam, nanti saya terima juga proposalnya. Nanti bagaimana caranya kita akan mencoba dorong untuk cari anggarannya. Kalau saya nggak keluar, nanti tolong saudara Hanafi untuk juga disupport ya. Ini karena ahlinya lobby beliau kemarin habis beberapa di Kecamatan Bubian, nanti saya diajarin soal pagar makam. Kemudian yang selanjutnya yang saya tangkap tadi ada ajuan tempat parkir dan tempat wudhu untuk masjid. Benar? Tempat wudhu dan tempat masjid ini pembangunannya tidak bisa langsung dari APBD, tapi pemerintah daerah bisa memberikan dalam bentuk hibah ke masjid. Kemudian yang terakhir tadi saya juga sempat mendengar ada titipan terkait dengan gedung muslimat. Benar nggak? Benar nggak Bu? Oh, benar. Bercanda ya Bu ya. Oke, jadi Bu untuk muslimat ini pemerintah tidak bisa memberikan hibah langsung ke pengurus anak cabang selevel kecamatan. Jadi bantuannya itu bisanya diberikan hibah ke pengurus cabang. Jadi nanti kecamatan bisa mintanya melalui pengurus cabang. Jadi dalam hal ini terkait hibah organisasi ke organisasi apapun, organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi masyarakat apapun, itu lewatnya ke pengurusan cabang, baru ke kepengurusan kecamatan. Tentu harapan kita bersama, kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah bersembilan, mohon doanya mudah-mudahan dalam memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehingga apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu bisa segera terwujud. Allahumma amin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Setelah kita jalani pertemuan ini, tentu saja hasilnya mudah-mudahan apa yang disampaikan moderator tadi tidak ada kendalanya, dan itu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami bersembilan ini lintas partai, tapi yakin saja kami bersembilan untuk aspirasi di dapil PAM, jadi tidak berkepentingan untuk masing-masing partainya. Dan selanjutnya untuk juga diketahui yang saya sampaikan tadi bahwa keterbatasannya anggaran Kabupaten Lampung Tengah, maka kita bisa pintar-pintar melalui jaring aspirasi tingkat provinsi, tingkat DPR RI. Mungkin Bapak, Ibu-ibu bisa melalui partai-partai yang mana ada yang aspirasinya bisa didekati. Karena Kegiatan atau acara jaring aspirasi awal hingga akhir, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Allahumma amin.
Awal hingga akhir, apabila kami atau saya dalam memandu kegiatan ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.